Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelumnya anak ibu kita berdoa dulu ya. Silahkan tangannya diangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, ibu periksa dulu kehadirannya ya. Sebentar. Nah, ini baru sedikit nih yang sudah absensi ya. Ibu tunggu ya. Yang belum yang belum ibu tunggu. Oke. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita kemarin mempelajari tentang bangun datar. Nah, bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut ya. Yang kita pelajari dan kalian kerjakan tugasnya kemarin, mencari banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut dari berbagai macam bangun datar ya. Sudah dikerjakan sama anak ibu dan hasilnya rata-rata ini betul semua sudah ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 5 ya. Nah, di sini ada sebuah teks percakapan. Namun sebelumnya petugas kesehatan ini berkunjung ke rumah Dayu. Nah, mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Jadi di sini berkunjung tadi mereka bertamu ya ke rumahnya Dayu dan mereka terjadilah perbincangan atau percakapan pembicaraan ya antara petugas kesehatan tadi kemudian Dayu ya. Ini mungkin orang tuanya juga ini ya. Coba kita dengarkan dulu percakapan teksnya ya. Ini teksnya. Nih, dari mana ya? Dari sini mungkin kayak gini. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya adalah dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi dengan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, jadi di sini yang berbicara adalah Dayu. Mungkin orang tuanya dan adiknya itu mendengarkan saja. Dayu dengan si petugas kesehatan. Di sini petugas kesehatannya bertanya, apakah sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah? Lalu katanya Dayu belum tahu. Nah, lalu petugas kesehatan ini menjelaskan tadi caranya katanya bersihkan rumah itu setiap hari. Caranya dengan ngepel lantai, menguras bak mandi kalau sudah kotor, kemudian menutup ember yang berisi air dan membersihkan langit-langit rumah atau plafon rumah. Nah, kemudian juga katanya ada syarat untuk rumah yang bagus itu seperti apa? Yaitu dilengkapi dengan ventilasi. Ventilasi itu tempat keluar masuknya udara yang biasanya letaknya di atas jendela. Nah, kemudian rumah juga katanya harus dilengkapi dengan jendela. Kenapa? Karena untuk masuknya sinar matahari itu ke dalam rumah. Karena cahaya yang masuk itu untuk baik untuk kesehatan. Makanya setiap pagi itu kita wajib untuk membuka jendela ya supaya sinar matahari itu masuk ke dalam rumah seperti itu. Paham ya untuk percakapan ini ya anak ibu? Ya, kita lanjutkan. Di sini ada menemukan kata-kata yang ada di dalam tabel. Nah, yang mempunyai makna. Makna itu arti, ya. Yang pertama, bagian bawah dari ruangan. Nah, bagian bawahnya apa nih? Contohnya sudah ada. Yaitu
lantai. Ini Lantai. Lantai. Artinya adalah lantai itu adalah bagian bawah dari ruangan. Dimanapun ruangannya, bagian paling bawah itu ya lantai ya. Yang kedua, tingkap. Nah, tingkap itu apa ya? Ada yang tahu anak ibu? Kita jawab sama-sama aja ya. Kita cari tahu sama-sama. Tingkap itu artinya adalah, ada yang tahu? Iya, artinya jendela. Oke, pinter. Tingkap itu bahasa lainnya ya, tingkap jendela dapat di sini. Nah, jadi tingkap ini jendela tadi fungsinya adalah untuk keluar masuknya apa? Cahaya. Kemudian yang ketiga, tempat udara dapat keluar masuk. Apa tadi namanya? Kita cari. Ventilasi. Mana ventilasi? Kita cari di dalam tabel ini. Boleh itu mendatar, boleh menurun. Coba kita cari. Mana ya ventilasi? Nah, ini dapat nih ke bawah ya, ventilasi. Ventilasi artinya apa? Dalam percakapan tadi, tempat udara dapat keluar masuk. Biasanya letaknya di mana ventilasi? Di atas jendela ya. Sudah dapat ya 3 macam ini ya. Oke, boleh pian di garisi boleh ya, atau ditulis di buku boleh juga ya. Artinya aja, nggak usah pakai kotak, nggak apa-apa. Bagian bawah dari ruangan adalah lantai gitu aja. Tingkap adalah jendela gitu. Tempat udara dapat keluar masuk yaitu ventilasi. Jadi 3 itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah teks lagi. Kita harus membaca dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Jadi kita baca ya, intonasi itu tinggi rendahnya suara kita. Kemudian lafal itu adalah cara pengucapan kita ya. Dengan judul, mari kita jaga kebersihan rumah. Kita baca ya. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Tuh ingat, kalau ada tanda titik itu berhenti dulu. Jangan diteruskan. Jangan seperti ini. Banyak cara menjaga kebersihan rumah lantai. Nah, nggak boleh ya. Karena itu adalah tanda baca. Kita harus berhenti dulu. Banyak cara menjaga kebersihan rumah lantai. Nah, itu tanda koma. Itu juga kita berhenti sejenak. Lantai, pakai jeda. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Apa itu sinar ultraviolet? Sinar ya berasal dari matahari tadi ya. Jadi jendela itu fungsinya biar sinar dari matahari itu tadi yang mengandung ultraviolet itu masuk ke dalam rumah, seperti itu. Cahaya yang masuk ini tadi baik untuk kesehatan. Nah, namanya sinar ultraviolet yang berasal dari matahari ya. Apa isi teks di atas? Nah, tentang menjaga kebersihan rumah. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Banyak ya tadi caranya. Ada yang harus dipel, lantai itu harus dipel, dibersihkan tiap hari. Kemudian apa lagi? Iya, kamar tidur harus dibersihkan juga. Selain itu dapur, ruang tamu, semuanya ruang keluarga itu juga harus disapu dan dipel. Nah, kemudian ada lagi pakaian kotor tadi katanya harus diletakkan di tempatnya.
Nah, apabila kita sudah memakai baju yang sudah kotor seharian kita pakai, itu jangan digantung di kamar ya. Kita letakkan di tempatnya dan segera dicuci ya, karena mungkin ada virus-virus atau bakteri yang hinggap. Nah, jadi harus segera dicuci. Itu yang sebaiknya ya. Kamar mandi juga harus dikuras. Nah, bak mandi maksudnya ya. Di situ kan ada air biasanya tergenang di dalam bak mandi. Kalau sudah kotor biasanya akan menyebabkan jentik-jentik. Nah, itu harus dikuras. Kenapa? Karena bisa hidup nyamuk di sana, sarangnya nyamuk dari jentik-jentik itu ya. Kemudian lagi air tergenang juga jangan kita buang di ember-ember yang tergenang air, itu nggak boleh. Dan juga misalkan menampung air di bak atau di ember itu harus ditutup ya. Oke, jangan terbuka ya. Kemudian apalagi rumah yang baik? Pakai ventilasi dan pakai jendela. Ventilasi untuk tempat keluar masuk udara, ingat. Jendela untuk tempat masuknya sinar matahari ultraviolet. Paham? Oke, paham ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Nah, melakukan cara menjaga kebersihan rumah tadi yang ini. Dipraktekkanlah di sini. Nah, ini ngapain? Yang pertama, membersihkan jendela. Yang gambar yang kedua, menguras bak mandi. Betul. Yang ini Dayu. Ini mungkin ayah ya menguras bak mandi. Ini adiknya membersihkan jendela dan Dayu menyapu, mengepel. Kemudian ibu, ngapain ibu? Membersihkan langit-langit rumah atau pelapon rumah gitu ya. Nah, paham? Jadi setelah kalian mengamati ini, kamu bisa ceritakan gambar pertama ini siapa, sedang apa, buat kalimatnya. Yang kedua si ayah, yang ketiga si Dayu, dan yang keempat si ibu sedang apa ya. Nah, maksud dari gambar itu ngapain, sedang apa yang dilakukan ya. Bikinkan satu kalimat saja ya. Kemudian lagi tadi sudah tahu katanya cara menjaga kebersihan rumah dan mereka selalu menjaganya secara bersama-sama ya. Nah, ini ada lagi kebersamaan. Nah, mau membersihkan rumah, mau apapun itu di dalam keluarga, mereka itu selalu membersihkannya sama-sama. Makanya ada sebuah kebersamaan di dalam rumah Dayu dan ayah, ibu dan adiknya ya. Apa saja sih kebersamaannya? Kita lihat di sini. Yang pertama, kebersamaannya adalah Dayu dan keluarga menonton TV bersama-sama. Yang kedua, Dayu dan adik belajar bersama ayah. Yang ketiga adalah Dayu bersama keluarganya, ayah, ibu, adik, makan siang atau makan malam bersama-sama. Dan yang keempat itu Dayu mengajarkan adik bermain atau menari gitu ya. Ya, ini adalah sebuah kebersamaan sangat penting sekali yang ini ya dilakukan di rumah ya anak ya. Oke, nah, dah ya. Mungkin di sini ini ke PJOK nggak usah dulu ya, karena ibu bukan ranahnya. Oke, sampai di situ dulu pembelajaran yang kelima. Dapat kita simpulkan hari ini kita belajar apa saja. Kita belajar cara menjaga kebersihan rumah yang sudah diajarkan oleh petugas kebersihan. Dan kita harus menerapkannya di rumah ya, bersama keluarga. Ada macam-macam tadi caranya ya, masih ingat ya? Diingat. Oke, kesimpulannya kita belajar cara membersihkan rumah. Kemudian lagi tadi kita belajar tentang arti dari kebersamaan keluarga dari Dayu dan keluarga ya. Apa saja, yaitu dilakukan semuanya secara bersama-sama
Untuk apa? Untuk tetap menjaga keharmonisan di keluarga, ya kan? Iya, tetap saling menyayangi, menghargai antara ayah, ibu, adik ya. Itu gunanya kebersamaan keluarga. Apa saja contohnya ini? Menonton TV sama-sama, belajar bersama-sama, makan bersama-sama dan bermain bersama-sama adik ya. Oke, paham ya kesimpulannya hari ini ya tentang pembelajaran kita, pembelajaran 5 ya. Kalau sudah paham, nanti tugasnya tadi Ibu share ulang. Mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat bermanfaat untuk anak Ibu ya. Harus wajib disimak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.